Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 16 Agustus 2020. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang terkasih, lebih kurang telah 5 bulan kita bersama hidup dalam pandemi COVID-19. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Mungkin kita merasa repot atau merasa jengkel karena kesini hidup semakin ribet. Sudah bosan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan pembelajaran jarak jauh, namun tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Daftar kebosanan, keribetan, kebingungan masih akan bertambah banyak lagi. Sungguh tak selami oleh kita maksud dan pikiran Tuhan melalui pandemi ini. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, sungguh menjadi tempat kita belajar untuk terus terarah dan bersandar kepada kasih-Nya, bahwa dalam setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan beserta kita. Melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah dunia dan mengorbankan diri, tubuh dan darah-Nya, menjadi anugerah keselamatan bagi kita, sebagai wujud cinta kasih Allah bagi manusia dan alam semesta. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang dengan mengakui akan dosa-dosa kami. Betapa kurangnya kasih kami kepada Tuhan, juga kasih kami kepada sesama. Kami lebih sering mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ya Tuhan, karena berbagai kesulitan hidup yang kami alami, kami seringkali tidak mengalami kehadiran-Mu.
yang berjalan menemani kami. Ampunilah kami, betapa banyak berkat-berkat Kau beri, namun masih saja kami merasa kurang. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan Allah yang selalu hadir menyertai kami, tolonglah kami, kasihanilah dan ampunilah kami. Jadikanlah kami ini percaya akan kuasa-Mu, memperbarui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang berkuasa atas kegelapan. Kasihanilah kami, berilah kami iman untuk percaya kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang berkuasa atas gelombang dan badai kehidupan. Kasihanilah kami, berilah kami ketenangan untuk selalu terarah kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang setia menyertai perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau, kami memuliakan-Mu ya Immanuel. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk setiap penyertaan yang terus Engkau berikan, untuk setiap kasih setia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan hari-hari kami. Oleh karena itu kami tetap memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan, merenungkan, dan menjadikan firman-Mu
menjadi buah dalam tindakan kami. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami kepada rencana kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Karena Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipelukannya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap kepada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan Persaudaraan yang rukun, Mazmur 133, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bacaan kedua, sisa Israel dan penyelamatan Israel. Roma 11 ayat 1 sampai 2a dilanjutkan dengan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan dan ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan.
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Perempuan Kanaan yang percaya. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih,
Manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Rencana sekolah di sana, rencana mau jadi apa, rencana mau membangun keluarga, rencana mau ke sana dan ke sini, rencana ini dan rencana itu, semuanya boleh-boleh saja. Namun, orang bilang Tuhanlah yang menentukan. Dan terjadilah pandemi. Boom. Ada yang bisa rencananya disusun ulang, namun rata-rata menjadi berantakan. Mulailah muncul pertanyaan, apa maksud rencanamu ya Tuhan? Apa rencanamu dengan pandemi ini? Saudara-saudara, berangkat dari rencana manusia, sekarang topiknya beralih ke rencana Tuhan. Pertanyaan tentang apa rencana dan maksud Allah terhadap penyelenggaraan kehidupan manusia dan dunia ini telah berumur sangat tua. Kitab Perjanjian Lama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sering menjadi jawaban kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Namun pertanyaan tentang apa rencana Allah dan di manakah ia hampir selalu muncul ketika terjadi bencana. Baik bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, maupun bencana kemanusiaan seperti perang, pemboman, dan lain-lain. Tanggal 6 dan 9 Agustus yang lalu, diperingati jatuhnya bom di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki yang ke-75 tahun, seperti usia kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang. Ketika bom atom jatuh di Hiroshima ketika itu, muncul pertanyaan juga, di manakah yang disebut damai sejahtera Allah, dan apa rencananya dengan 200 ribuan lebih diperkirakan manusia meninggal dunia. Ketika terjadi gempa Jogja, 6 skala Richter lebih, tahun 2006 yang lalu, lebih dari 6.000 jiwa meninggal dunia. Di manakah Allah dan apa rencananya dengan korban sedemikian banyaknya? Ketika terjadi gempa Lisabon tahun 1775 dengan 9 skala Richter, pertanyaan itu pun muncul. Di manakah kebaikan Allah dan apa rencananya ketika korban jiwa diperkirakan mencapai 100.000? Demikian juga saat ini ketika sedang terjadi pandemi, rencana dan maksud Allah juga dipertanyakan. Mengapa banyak orang yang sakit dan meninggal dunia? Saudara-saudara, singkatnya, refleksi teologis tentang penderitaan dan kebencanaan pun terus berkembang dengan pertanyaan yang lebih nyaring. Di manakah Allah dan apa rencananya? Nyaring seperti teriakan Tuhan Yesus di kayu salib, misalnya di dalam Injil Markus 15 ayat yang ke-34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Meskipun sedang di dalam penderitaan yang sangat berat dan bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yesus tetap mengarahkan pandangan mata hatinya kepada Allah. Saudara-saudara, kiranya ketika kita sedang dalam kesulitan besar, dalam masa pandemi ini, kita pun tetap mengarahkan pandangan kepada Allah. Meskipun mungkin kita belum memiliki jawaban yang tuntas, dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita memang tidak tahu apa persisnya rencana dan maksud Allah dalam hidup kita ini. Allah kita, yang dalam bahasa Jawa disebut tan kiniro tan keno kino yongopo, atau kalau diterjemahkan Allah kita adalah Allah yang tak dapat diduga, Allah yang tak dapat diukur, Allah yang tak dapat dibandingkan, Allah yang tak terselami. Sikap iman yang terus mengarahkan diri kepada Allah yang tak terselami inilah digambarkan dalam tokoh Yusuf, putra Yakub, yang masa kecilnya dibuli, hendak dibunuh, dirampas jubahnya, dimasukkan ke dalam sumur kering, dan akhirnya dijual sebagai budak ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara, Kejadian 45 ayat 45 dan 7 mengisahkan kepada kita tentang Yusuf yang sekarang sudah jadi pembesar, wong gede di Mesir. Sekarang ia memaknai bahwa perjalanan hidupnya yang tragis dan dramatis itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mewujudkan, untuk menolong, untuk menyelamatkan keluarga besarnya dari bencana kelaparan. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yusuf begitu menyadari bahwa ia adalah sarana Allah untuk membagikan berkah. Hidupnya dimaksudkan Allah untuk menjadi talang berkah, untuk menolong dan menyelamatkan lian. Dan bagi saudara-saudaranya, tentu saja kasih Allah sungguh dirasakan oleh mereka melalui kebaikan, pengampunan, dan kemurahan hatian Yusuf. Kasih Allah dirasakan melimpah tanpa terhalang oleh beban dendam dan kebencian. Dan memang kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, termasuk dendam dan kebencian. Kepada Allah yang demikianlah sudah selayaknya kita selalu mengarahkan hati kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 menyatakan tentang karya dan kasih Allah dianugerahkan kepada perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan disembuhkan. Injil Matius sering menggambarkan bahwa orang Yahudi pada zaman Yesus mengelompokkan manusia dalam kategori yang saling berlawanan. Diberkati versus dikutuk, atau umat milik Allah versus orang-orang kafir. Dan orang-orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai umat milik Allah dan diberkati. Sedangkan bangsa lain, suku lain dianggap kafir,
dikutuk, dan tidak diberkati. Namun menjadi jelas bahwa rencana kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh klaim manusia yang membenarkan diri sendiri sambil menyalahkan orang lain. Karena ternyata perempuan Kanaan yang dianggap kafir, terkutuk, bukan milik Allah, justru dikasihinya juga, disembuhkan oleh Yesus. Setidaknya ada dua hal penting saat ini. Yang pertama, dalam masa-masa sulit untuk melihat hal-hal baik dalam hidup kita, biarlah Roh Yesus yang memampukan kita untuk terus mengarahkan hati, pandangan kita kepada Allah, sehingga tidak kehilangan Allah, asal dan tujuan hidup kita. Kedua, kisah Yusuf membantu kita untuk mewujudkan maksud dan karya Allah sejak semula. Kita senang mendengar bahwa kasih Allah itu tidak dibatasi. Namun bersediakah kita untuk menjadi sarananya, sehingga orang lain akan melihat rencana kasih Allah terwujud nyata melalui solidaritas kita. Amin. Atas firman Allah yang kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyelenggaraan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami tetap melihat pertolongan, kami tetap pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Demikian juga untuk keluarga yang ditinggalkan Ibu Mursih, keluarga yang ditinggalkan Bapak Dodi Aktivanto. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk setiap sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit dalam kehidupannya. Kiranya Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan, dan kegembiraan. Kami ingin menyerahkan Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoyo ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Engkau berkati setiap kehidupan kami satu persatu, sehingga kami diperkenankan untuk menjadi anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswa. Kiranya diberikan sukacita di dalam masa-masa pandemi ini. Kami diberikan kehangatan melalui setiap keluarga dan juga setiap uluran kasih tangan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Terlebih di dalam masa-masa kebaktian online, di mana juga diselenggarakan saat ini sakramen perjamuan kudus. Kiranya Engkau berkati dalam setiap kami menerima simbol, tanda, tubuh dan darah-Mu, melalui makanan dan minuman, melalui roti dan anggur. Biar kami dipersekutukan hanya dengan Engkau. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk setiap kegiatan merayakan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan kiranya juga menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah kasih setia-Mu yang akan terus melingkupi setiap sahabat-sahabat kami yang bersukacita. Karena Kau tambahkan usia 1 tahun, lengkapi juga dengan kegembiraan dan kelimpahan rezeki serta kedewasaan. Kami serahkan Ibu Ismiatun, Bapak Yohanan Agustiono, Agnela Avi Evangelista, Princess Seris Kristania, Agatha Kristi, dan Nata Aditya Arta. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap pergumulan kami, baik di dalam kami belajar, di dalam kami bekerja, di dalam kami berumah tangga. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami ingin menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan kasih-Mu menginjak 75 tahun. Kiranya boleh untuk meninggalkan krisis, resesi ekonomi yang melanda dunia saat ini dengan baik. Kiranya juga kesehatan, penyelesaian pandemi COVID-19 ini dengan baik juga. Berikan kesabaran, ketangguhan, keberanian bagi setiap mereka yang berjuang untuk pengobatan, pencegahan dalam pandemi ini. Demikian juga kami ingin menyerahkan Tuhan seluruh perjalanan gereja-gereja Tuhan, bangsa dan negara, keluarga dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki.
Ayat persembahan diambil dari Yesaya 12 ayat 4-5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap berkat yang telah kami terima. Bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap kerja dan usaha yang kami lakukan. Tanpa Tuhan, maka semua sia-sia belaka. Karena semua berasal daripada-Mu juga. Kini kami datang dengan mengaturkan persembahan kami, juga seluruh hidup kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah untuk keberlangsungan kehidupan jemaat-Mu dalam berpelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam masa pandemi ini juga dinyatakan melalui penerimaan perjamuan kudus untuk memelihara iman kita. Sebagaimana menjelang malam ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengandung maksud bahwa makanan dan minuman, roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Perayaan sakramen perjamuan mengingatkan kepada kita adalah orang-orang percaya sebagai keluarga Allah. Sakramen perjamuan juga mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus hingga Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sekali lagi kita menguji diri
dalam saat hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri dari keadaan tersebut sehingga membutuhkan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan berserah kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur dan hidup sesuai dengan firman-Nya atas anugerah Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi kita yang menyerahkan diri kepada pertolongan-Nya agar supaya dapat melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memakai makanan, minuman, roti, dan anggur ini sebagai kelengkapan perjamuan kudus untuk memelihara iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh semakin kuat akan iman dan keyakinan kami kepadamu, karena Engkaulah penyelamat dan penolong kami. Amin. Berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Makanan dan minuman, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Angkatlah hatimu ke atas, pandanglah Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di surga. Ia yang memastikan pemeliharaan dan kesegaran dalam hidup kita, seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan yang dikorbankan bagi kita. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita
dari dosa. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Dia yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, yang terus beriman dan bersandar kepadanya, karena Ia setia menyertai dan memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.